Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai ya. Ini sebelum kita masuk ke dalam materi kuliah, saya ingin samakan dulu persepsi tentang apa itu CPU ya. Jadi pada awalnya ya, dulu orang menciptakan komputer itu mulai dari sebuah rangkaian elektronika ya, elektronika dasar, tapi dia mampu melakukan operasi aritmetik dan logik gitu ya. Jadi serba manual tuh, input datanya pakai sinyal-sinyal tegangan listrik ya, colok-colokin gitu ya. Kemudian outputnya juga dalam bentuk tegangan listrik juga ya. Kontrolnya pun menggunakan sinyal-sinyal tegangan listrik juga, jadi serba manual semuanya, dan baik input, output, kontrolnya semua menggunakan tegangan listrik ya, langsung gitu maksud saya. Jadi akhirnya komputer yang kayak gini yang bisa mengoperasikan cuma orang elektro gitu. Apa hasilnya, huruf A seperti apa, tegangan listriknya berapa volt misalnya, kombinasi tegangan berapa volt gitu ya, itu cuma orang elektro ya. Itu awalnya seperti itu, jadi memang ribet ya. Kemudian akhirnya khusus untuk kontrolnya itu dibuat lebih baik ya, lebih terintegrasi, terpadu, menggunakan konsep terprogram, walaupun masih dalam bentuk program switching ya. Itu sudah terprogram intinya ya, artinya tidak lagi manual, sudah terprogram. Kemudian juga meningkat lagi perkembangan, akhirnya untuk outputnya diciptakanlah sebuah rangkaian elektronik untuk menyimpan data hasil output ya, gitu. Dibuat juga, jadi kalau tadi kan cuman dalam bentuk tampilan langsung gitu, sekarang bisa disimpan gitu ya, outputnya nih ya. Juga inputnya ya, baik input maupun output bisa disimpan dulu, tidak langsung ya, seperti itu. Cuman memang sudah dalam bentuk binary digit, nama istilahnya. Bit itu adalah asal kata dari binary digit ya, bilangan biner ya gitu. Jadi antara data input maupun data output sekarang sudah ada rangkaian elektronik tambahan untuk menyimpannya. Nah ya, ini rangkaian elektronik penyimpannya, sehingga sekarang udah kelihatan ada 3 ya. Ada untuk kontrol unitnya, ada rangkaian elektronik aritmetik logiknya, dan juga ada alat untuk menyimpan rangkaian elektronik untuk menyimpan hasil input maupun output. Nah ya, seperti ini. Kemudian berkembang lagi teknologinya, yang tadi alat proses tadi kita sebut dengan istilah ALU ya, arithmetic dan logical unit. Arithmetic dan logical. Arithmetic itu berarti hitung-hitungan matematik, ada operatornya pasti plus, minus, perkalian, pembagian, pengurangan gitu ya. Sementara logical adalah lebih besarkah dia, lebih kecilkah dia, lebih besar, lebih kecilkah dia, lebih besar sama dengankah dia, kan gitu. Jadi 2 tuh. Jadi rangkaian elektronik ini mampu untuk melakukan operasi aritmetik dan mampu melakukan operasi logical ya. Jadi 2 ya, makanya pakai dan di sini. ALU, arithmetic dan logical. Oke. Nah, seperti itu. Akhirnya sekarang kita ada 3 ya. Ada control unit, ada ALU, dan ada alat penyimpanan. Kemudian ada orang namanya Ted Hoff nih ya. Sama Ted Hoff dia gabung 2 rangkaian yang tadi nih, ALU sama control unit digabung, jadikan namanya CPU. Nah ya, jadi kalau ditanya di dalam CPU ada apa, ya ada 2 ini, ada control unit dan ALU. Jangan bilang di dalam CPU ada hard disk gitu, ada memori ya. Tidak, tapi cuma ada 2, ada control unit dan ALU untuk sementara ya, karena Ted Hoff ini mendiscover ya, jadi dia gabung 2. Sekarang tinggal 2 berarti ini ya. Ini ada yang elektronik, satu lagi untuk menyimpan data. Alat penyimpannya pun sekarang sudah modernisasi, akhirnya tinggal jadi memori namanya ya. Nah, memori terbagi 2 nih, ada untuk menyimpan kumpulan instruksi, ada memori untuk menyimpan kumpulan data. Jadi 2 nih ya. Yang kumpulan instruksi namanya sering disebut dengan istilah ROM ya. Yang kumpulan data kita sebut dengan istilah RAM. Oke. Nah, jadi CPU, apapun yang dikerjakan oleh CPU itu adalah tergantung pada instruksi yang dikirim dari ROM. Nah, ya. Jadi kalau dibilang otaknya komputer adalah CPU, saya kurang setuju ya. Justru otaknya adalah ada di ROM sini. Ya, karena CPU ini juga apapun yang dilakukan harus mengikuti instruksi yang disampaikan diambil dari ROM gitu ya.
Oke, untuk sementara seperti itu. Kemudian inilah komputer gitu ya. Pada awalnya terdiri atas CPU dan memori. Jelas ya? Komputer terdiri atas CPU dan memori secara perangkat keras. Ya. Nah, kemudian kalau cuma ada CPU dan memori, seolah-olah ruangan kelas tidak ada jendela, tidak ada pintu, cuma ada dosen sama kursi-kursi. Dosen adalah CPU-nya, kursi-kursi adalah memorinya. Jadi cuma ada kursi dengan dosen. Mahasiswa masuknya gimana caranya? Mahasiswa kita anggap sebagai data yang akan diproses ya. Nggak bisa karena tidak ada jendela, tidak ada pintu. Sehingga dibuatkanlah ada namanya I/O modul disebut, bukan interface nih, I/O modul ya. Walaupun di dalamnya memang ada interface-nya. Oke. Nah, kemudian inilah yang menghubungkan dengan keyboard ya. Menghubungkan dengan drive ya buat baca disk dan lain-lain ya. Untuk optical disk, drive juga ya. Jadi device-nya adalah drive ya. Drive buat baca hard disk ya. Kemudian printer ya. Kemudian dan banyak lagi, mouse dan lain-lain, USB untuk baca flash disk ya. Dan lain-lain. Yang di luar ini kita sebut dengan istilah I/O device ya. Nah, ini adalah sekelumit kita evaluasi sedikit tentang pemahaman sehingga kita sepakati bersama. Kalau saya bilang CPU tidak termasuk memori di dalam berarti ya, tidak masuk hard disk di dalam ya. Jadi hard disk cuma satu bungkusan dengan CPU. Oke. Memori juga satu bungkusan dengan CPU. Yang CPU-nya sendiri adalah untuk sementara hanya control unit dan ALU. Oke, ini masalah nih. Untuk penyebutan aja sudah perlu kita sepakati. Karena kuliah arsitektur dan organisasi ini cenderung bicara filosofi banget ya. Jadi mulai dari kata pun harus filosofinya harus jelas.